Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Supangki dengan NIM 6422049, kelas 645A03 dari kampus Simone. Di sini saya akan membacakan artikel yang saya buat, yaitu berjudul Pemimpin Baru sebagai Langkah Awal Anti Korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sudah ada sejak lama. Bahkan tercatat di dalam sejarah bahwa korupsi sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar tahun 3100 sampai 2700 sebelum Masehi. Tidak hanya di zaman Mesir kuno, tetapi korupsi juga telah terjadi pada zaman Tiongkok kuno, Yunani kuno, bahkan juga terjadi di zaman Rasulullah, yaitu di suatu desa bernama Khaybar, yaitu perkampungan Yahudi yang sudah ada pada zaman 6 Hijriah. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun organisasi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Di Indonesia, korupsi sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Pada masa itu, penduduk desa Luwitan mengaku sudah membayar pajak, namun pemerintah di sana membohongi para penduduk, yaitu lantaran pejabat mengukur luas sawah yang mereka punya dengan menggunakan satuan tampah yang lebih kecil dari biasanya. Tahun 1950-an di Indonesia sendiri tercatat sebagai tahun banyak-banyaknya kasus korupsi atau puncaknya kasus korupsi, sampai-sampai pemerintah pada saat itu membuat suatu organisasi bernama PARAN atau yang disebut Panitia Retooling Aparatur Negara pada tahun 1957 untuk mengatasi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Namun organisasi tersebut mengalami perubahan nama, yaitu pada tahun 2002 pada masa kepemimpinan Megawati, yaitu diubah namanya menjadi KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi, yang khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Di masa sekarang, kasus korupsi banyak terjadi di Indonesia. Contohnya korupsi yang besar-besarnya yaitu tentang kasus tata niaga komoditas timah, yaitu sebesar 270 triliun, yang mana itu sangat merugikan negara Indonesia. Contoh lain yaitu pada masa pandemi COVID-19, yaitu kasus mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara sebanyak 5,9 triliun dengan kasus suap bansos atau bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Pada era kepemimpinan Jokowi tercatat jumlah kerugian negara atau kasus korupsi sebanyak yaitu 290 triliun dilansir dari Indonesia Corruption Watch atau IWC. Bahkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yaitu Baharudin Muhtadi mengatakan sebanyak 30,4% responden atau warga meyakini bahwa pemberantas korupsi di Indonesia itu buruk pada era Jokowi, dan 7,3% meyakini pemberantas korupsi sangat buruk menurut survei nasional evaluasi publik terhadap 10 tahun pemerintahan Jokowi. Dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia, harusnya warga dan pemerintah saling bekerja sama untuk menghentikan atau memberantas kasus korupsi di Indonesia. Sudah seharusnya kita sadar bahwa korupsi sangat merugikan negara. Banyak daerah-daerah yang masih membutuhkan banyak fasilitas dan infrastruktur untuk memajukan daerah tersebut, namun karena adanya korupsi ini jadi terhambat untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Sebagai bentuk anti korupsi, seharusnya dimulai dari diri pribadi atau kepemimpin yang kecil, dari RT, RW, camat, lurah, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden.
Dari masa ke masa, tahun ke tahun, presiden lama ke presiden baru, kasus korupsi di Indonesia masih saja terjadi. Bahkan dilakukan oleh petinggi-petinggi pemerintah, seakan mereka tidak merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Mereka tidak takut konsekuensi apa yang akan mereka terima jika perbuatan yang mereka lakukan itu terbongkar. Mereka tidak mengingat tentang janji dan sumpah mereka yang ingin mengabdi kepada negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat mereka awal-awal dilantik untuk menjadi wakil rakyat. Semoga dengan adanya pemimpin baru Indonesia bisa menjadikan Indonesia negara yang anti korupsi, tidak ada lagi kasus-kasus korupsi seperti era pemimpin sebelum-sebelumnya. Jadi saya harap dengan adanya presiden baru yaitu Bapak Prabowo Subianto bisa menjadi awal Indonesia menjadi negara yang tidak terjadi kasus-kasus korupsi seperti pemimpin-pemimpin di era pemimpin sebelum-sebelumnya. Menuju Indonesia anti korupsi, saya Rama Supanggi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.